Satu pertanyaan, apa hukum kota infak yang jalan pada waktu sholat Jumat? Ada kejadian waktu Jumat jamaah tidak mau menggeser, mungkin takut Jumatnya batal. Dikiaskan bermain kerikil. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan. Memang ada dalam hadis ada dua, barang siapa yang berkata kepada temannya uskut, diamlah, fakat lahu, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Dalam riwayat yang lain fala jumu'ata lahu, maka tidak ada Jumat baginya. Dalam keterangan hadis yang lain bermain kerikil, barang siapa yang bermain kerikil maka tidak ada Jumat baginya. Apakah mengedarkan infak itu juga termasuk yang menjadi perbuatan lahir? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Kalau dikiaskan ya tidak tepat juga, karena kalau main kerikil kan nggak ada manfaatnya. Tapi kalau menggeser infak kan memang ada satu tujuan yang prinsipnya tidak memalingkan dari mendengarkan khutbah. Nah, tapi ada juga meskipun secara hakikat memang beda, yang satunya tidak ada manfaat karena mempermainkan kerikil, yang satunya mengedarkan infak. Tetapi ada yang beralasan lain, tapi ilatnya sama. Alasannya ada ilah itu apa? Sebab hukum yang sama, yaitu memalingkan dari mendengarkan khutbah. Meskipun satunya manfaat, satunya tidak, tetapi ilatnya sama, yaitu memalingkan dari mendengarkan khutbah. Nah, ini memang juga perdebatan yang tidak pernah selesai. Dulu di Mualimin juga pernah kejadian sekitar tahun 98, kalau tidak salah, yang jelas saya masih di asrama waktu itu ada dua tamu syekh dari Arab, yang satunya khutbah, yang satunya mendengarkan, jadi jamaah. Sama begitu kota infak itu di depannya ya diam saja, tidak mau menggerakkan. Kemudian ada siswa yang akhirnya menarik, menggerakkan. Begitu Jumatan selesai, maka syekh yang mendengarkan tadi akhirnya memberi nasihat setelah Jumatan selesai, setelah diterjemahkan oleh ustadz yang lain, diterjemahkan. Kemudian syekh yang di bawah tadi naik, sama prinsipnya menggeser itu termasuk perbuatan lahir. Kemudian menyebutkan hadis tentang kerikil. Nah, baru setelah itu akhirnya di Mualimin memang daripada sering menjadi perbincangan, karena dulu sering ada tamu-tamu dari Arab itu, kemudian sudah sekarang tidak usah geser, tapi dibuatkan kotak infak besar di depan. Kalau Jumatan maka sekarang tidak menggeser lagi, untuk menghindari khilaf saja. Jadi kalau mau begitu ya monggo, kalau tidak, kalau saya juga masalah, karena memang ada manfaatnya juga. Nah, itu memang perbedaan yang tidak pernah selesai. Kalau ada yang tidak mau geser, ya tidak mau, kok biarkan saja. Yang sampingnya mungkin yang mau menggeser, tapi prinsipnya jangan melalaikan, mengabaikan dari mendengarkan khutbah Jumat. Nah, maka itulah pentingnya mendengarkan khutbah Jumat, karena memang termasuk bagian yang utama dari melaksanakan salat Jumat. Jadi mendengarkan khutbah itu memang sesuatu yang sangat utama, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kita berpaling dari mendengarkan khutbah, fakat lahu, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Itu pertanyaannya cuma satu. Kemudian sekarang pertanyaan yang lagi viral. Saya beberapa kali ditanya karena banyak beredar video di WA terutama, yaitu mengenai Jumat bertepatan 15 Ramadan, bertepatan hari Jumat. Memang ada hadisnya. Nah, di sini pertanyaannya lagi viral hadis video tentang akan terjadi huru hara di bulan Syawal jika pertengahan bulan Ramadan terjadi pada hari Jumat, dan akan terdengar suara teriakan yang sangat keras. Berikut potongan hadisnya. Hadisnya panjang.
Apakah hadisnya sahih? Tidak. Nah, sudah ada penelitiannya, hadisnya sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini palsu. Kita baca aja terjemahnya ya, karena panjang. Hadisnya lumayan panjang. Lumayan panjang. Ada beberapa riwayat memang, tetapi riwayatnya semuanya lemah. Maka nanti kalau karena menjadikan orang takut, emang videonya bagus. Saya sudah ada beberapa kali pertanyaan ya, karena pertanyaannya ada yang lewat grup, ada yang hanya pribadi. Ya ini semuanya sudah saya sampaikan ya, tapi mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum. Maka nanti kalau mendapat video seperti itu tidak perlu diyakini. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau saya tidak mengatakan Rasulullah karena hadis ini lemah, maka tidak sampai ucapan Nabi. Apabila terdapat suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia saling memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah. Setelahnya akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Apa yang harus dilakukan di bulan Muharram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hal tersebut sampai 3 kali. Sangat disayangkan sekali saat itu manusia saling membunuh dan keadaannya sangat kacau. Maka kami bertanya, apa suara dahsyat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Jumat. Pertengahan bulan Ramadan bertepatan malam Jumat. Ini yang sering diterjemahkan 15 Ramadan karena besok ini Jumatnya pas Ramadan. Nah, itu sekali lagi saya banyak pertanyaan tentang itu. Maka di sini saya sampaikan, kalau ada yang bertanya sudah ada jawabannya di sini. Saya lanjut. Bertepatan malam Jumat dan suaranya dahsyat, akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, dan menjadikan para wanita terhempas keluar dari kamar-kamarnya. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa bumi dan cuaca yang sangat dingin. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di bulan itu bertepatan dengan malam Jumat. Kayaknya pas sekali. Maka orang pada takut gitu, ya. Apabila kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu kalian, tutuplah jendela-jendela kalian, selimutilah diri kalian dan tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersyukurlah, sujud kepada Allah dan ucapkanlah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Wahai Rabb kami yang maha suci. Barang siapa yang mengatakan hal tersebut maka akan selamat, dan barang siapa yang tidak mengamalkannya maka niscaya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam Musnad As-Saisyin, juga Anda perawinya juga sangat gharib nih. Tidak jelas. Kalau Bukhari, Muslim ya monggo, ini yang jelas hadis yang tidak muktabar, yang 7 atau 9 perawi itu. Nah, kalau panjenengan mendapatkan hadis dari situ maka ditanyakan ya, karena memang hadis-hadis yang di luar yang muktabar itu banyak masalah, harus diteliti lebih mendalam. Nah, ada riwayat yang lain. Oh, ini sudah analis sanadnya, ya. Ternyata masih ada tapi tidak diterjemahkan. Nah, analisis sanadnya di sini, ya. Ini agak panjang, ya. Tapi tidak semuanya saya baca, ya, karena kaitannya dengan ilmu hadis. Ya. Ini cuma cerita tentang perawi-perawi yang meriwayatkan dalam hadis itu. Ya. Hadis ini sangat dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalamnya ada beberapa perawi yang dhaif. Yang pertama Muhammad bin Sabit bin Aslam, yang masyhur namanya disebut dengan Muhammad bin Sabit.
Biasalah orang Arab kadang sering punya nama itu nggih. Tobakoh yang ketujuh, maksudnya urutan rawi yang ketujuh itu. Imam Abu Hatim mengatakan di komentar para ulama hadis munkarun. Jadi kalau dalam sanad hadis jadi ada seorang perawi yang disebut munkar, itu hadisnya ditinggalkan, tidak bisa diterima. Laisa biqawiyin, dia tidak kuat. La yuhtasbihi, hadisnya tidak bisa dijadikan hujah. Ini sayang urutannya jadi belum saya munkarul hadis karena tadi gabung dengan tulisan Indonesia, bacanya jadi dari kanan. Nah, ini munkarul hadis kan. Jadi kalau sudah munkarul hadis, hadisnya ditinggalkan. Yuktab hadisuhu wala yuktas. Memang hadisnya ditulis tetapi tidak dijadikan hujah. Kemudian yang terakhir laisa biqawiyin, tidak kuat. Nah, di sini sudah ada bahasanya. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan, ini karena bahasa Arab nulisnya jadi dari kanan. Nah, saya rubahnya dulu. Fihi nadhar, dia banyak masalah. Lahu ajaib, aneh. Hadis-hadisnya dianggap aneh. Menurut Imam Bukhari yang jelas sama, hadisnya tidak kuat. Jadi ada banyak di sini. Ini prinsipnya yang di sini tentang rawi-rawi yang bermasalah. Ini kalau meneliti hadis memang lama, jadi masing-masing orang itu harus diurai siapa ini orang, bagaimana dia berguru, gurunya siapa, bagaimana akhlaknya sehari-hari. Nah, itu kalau dalam penelitian hadis memang butuh waktu yang lama. Ini cuma sudah ada kesimpulan saja di sini. Nah, prinsipnya ada beberapa hadis di dalam beberapa perawi beriwayat hadis di dalam sanad hadis ini tadi yang orang-orangnya sangat bermasalah. Nah, kemudian pendapat dari Mufti Saudi Arabia dulu, Allahu yarham, Ibnu Bas, Abdullah bin Bas. Beliau menjelaskan, sudah ada ini versi aslinya yang berbahasa Arab, kita baca saja karena panjang, lama bacanya. Hadis ini sama sekali tidak sahih, bahkan batil dan dusta. Jadi Syekh bin Bas mengatakan hadis ini sama sekali tidak ada azas-azas yang bisa dijadikan kesahihannya. La asasa lahu minas sihah. Karena hadis sahih itu mempunyai landasan-landasan, beliau mengatakan tidak ada satupun landasan yang sahih, bahkan dia adalah batil, bahkan penuh kedustaan. Nah, begitu. Sudah sering tahun-tahun yang lewat malam Jumat bertepatan dengan malam tengah Ramadan. Sudah 1400 tahun kan Islam itu, dan malam 15 bertepatan malam Jumat itu juga sudah berulang-ulang. Nah, gitu. Malam Jumat bertepatan dengan malam Jumat itu sudah banyak berlalu. Dan walhamdulillah tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta. Ibnu bin Bas langsung mengatakan kabar dusta itu, yaitu adanya suara dahsyat atau yang lainnya. Karena itu disimpulkan bahwa setiap orang yang mengetahui pernyataan ini tidak boleh baginya untuk menyebarkan hadis batil ini, namun wajib untuk dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Nah, ini adalah bagian untuk memberitahu bahwasanya kalau mendengar hadis seperti itu tidak usah diyakini, membuat orang kacau, kisruh. Beliau kemudian melanjutkan, wa maklumun, meskipun kita paham bahwa setiap muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah setiap saat dan menghindari semua yang dilarang Allah sampai dia disebut ajalnya, sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah kepada Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin,
sembahlah Tuhanmu sehingga telah datang suatu keyakinan, yaitu kematian maksudnya. Ditulis di dalam Majmu' Fatawa, salah satu kitabnya Ibnu Bas, ada kumpulan fatwa-fatwa beliau, kemudian dikumpulkan jadi satu buku, ya, kemudian di judul Majmu' Fatawa Ibnu Bas. Al-Ukaili pernah menyebutkan hadis ini, namun dari sahabat Abu Hurairah. Di hadis yang semisal di atas tadi ada, cuma sumbernya beda, yaitu Abu Hurairah. Yang di atas tadi Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau sama komentarnya, laisa li hadzal hadis aslun min hadisin siqatin. Hadis ini tentang suara dahsyat di pertengahan Ramadan tidak pernah disebutkan dalam hadis dari perawi yang sahih. Jadi tidak ada satupun yang meriwayatkan hadis tersebut perawinya yang siqat, terpercaya. Wala min wajhin yasbut, maupun yang sanadnya kuat, yasbut. Ini terjemahnya untuk mudah difahami aja. Adzafa al-kabir. Keterangan lain disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Mawdu' itu hadis palsu. Beliau mencantumkan hadis ini di dalam satu bab khusus. Bab al-zuhur al-ayat fi as-suhur, peristiwa-peristiwa yang datang setiap bulan. Lalu beliau menyebutkan hadis tentang suara dahsyat di pertengahan Ramadan. Kemudian beliau memberi penilaian, hadza hadisun maudhu'. Beliau sangat tegas, ini adalah hadis palsu atas nama Rasulullah. Jadi sudah, tidak usah diyakini ini. Demikian pula keterangan Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan beberapa hadis palsu dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif. Beliau menyatakan dalam subbab termasuk hadis palsu adalah hadis tentang kejadian masa depan. Kahadisan sebagaimana hadis yakunu fi Ramadan hadatun, seperti hadis bahwa akan ada di bulan Ramadan suara yang dahsyat yang akan membangunkan orang tidur, membuat orang duduk berdiri, membuat para gadis pingitan keluar dari rumah. Dan di bulan Syawal akan ada suara yang menggelegar. Demikian pula As-Suyuti dalam Al-Lali Al-Masnu'ah halaman sekian, beliau menyebutkan hadis ini sejenis dengan berbagai redaksi di atas dan semuanya cacat. Sebagian ada yang redaksinya panjang, ada juga yang pendek. Yang paling panjang adalah yang dari Ibnu Mas'ud. Kesimpulannya hadis ini sangat dhaif, yang derajatnya adalah maudhu' atau palsu. Nah, maka saya sudah sekali lagi beberapa kali saya ditanya, ada video itu versinya macam-macam, tapi isinya sama hadis itu. Nah, baru kemarin begitu lihat awalnya 15 Ramadan terjadi hari Jumat, langsung tak matikan, tidak saya lanjut dan langsung saya jawab hadisnya palsu. Tidak usah diyakini, karena sudah beberapa kali ditanya, saya sudah melihat hadisnya, maka langsung saya jawab hadisnya palsu, tidak perlu diyakini, diabaikan saja, jangan ikut menyebarkan karena membuat resah orang. Nah begitu ya. Jadi monggo nanti kalau mendapatkan hadis yang seperti itu, langsung aja dibantah. Hadisnya lemah bahkan palsu. Kalau masih membantah, mengeyel, tunjukkan perawinya siapa yang meriwayatkan, apakah Imam Bukhari, apakah Imam Muslim. Nah, kalau yang meriwayatkan Bukhari Muslim saya percaya, karena sudah pasti sahih. Tapi kalau perawi-perawi yang tidak jelas, maka diingatkan, itu hadisnya adalah lemah. Nah begitu ya. Jadi monggo kali lagi kalau mendapatkan WA yang seperti itu, maka tidak perlu diyakini apalagi ikut menyebar. Kalau ada dapat seperti itu, sebaliknya langsung diingatkan kalau hadisnya lemah bahkan palsu. Demikian. Melanjutkan yang kemarin, masih ada beberapa waktu mengenai basmalah, surat Al-Fatihah kemarin.
Ya mungkin kita sudah sering mendengar ya, tetapi kalau langsung tahu hadisnya, nah kita semakin mantap, ya, biar tidak bingung lagi. Ya. Nah, di dalam kajian sebetulnya sering menjadi perbincangan ya, apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak. Ya. Jadi basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak, itu di dalam beberapa tafsir sebetulnya dibahas panjang lebar ya kan? Menjadi perbedaan yang jelas. Tapi Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Quran ya, tetapi yang terdapat dalam surat An-Naml, yaitu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Bismillah dalam surat An-Naml memang termasuk surat, tetapi basmalah di awal surat, mayoritas ulama mengatakan itu adalah pembuka surat, al-faslun, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Pendapat ini berdasarkan riwayat Imam Muslim juz sekian halaman sekian yang bersumber dari Abu Hurairah. Ini sami itu, kita baca aja terjemahnya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku membagi sholat, yakni yang dimaksud sholat adalah surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Di Al-Fatihah dibagi dua, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Nah, ini. Di Al-Fatihah itu dibagi separuh untukku, untuk Allah, separuh untuk hambaku. Apabila ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebut basmalah, segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila ia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila ia membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Selanjutnya dia berkata, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Nah, pertengahannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Nah, itu. Pertanyaannya kemudian dulu, Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Ya, kalau cuma dimulai Alhamdulillah kan berarti cuma 6 ayat. Nah, itu sering menjadi pertanyaan lanjutnya. Karena di dalam hadis kan as-sab'ul mathani kan, 7 ayat yang diulang-ulang karena mesti dibaca ketika sholat. Nah, kalau yang dimaksud 7 ayat karena ada yang berpendapat, nah ayat terakhir itu sebetulnya 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, nah, itu 1 ayat. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah itu adalah ayat yang lain. Jadi ada yang berpendapat begitu ketika Al-Fatihah dimulai Alhamdulillahirabbil alamin, pada dasarnya ayat yang terakhir itu adalah 2. Cuma di dalam mushaf yang populer memang cuma 1 ayat, mulai siratal ladzi dan seterusnya itu 1 surat. Itu memang perdebatan di dalam tafsir. Tapi prinsipnya ya al-basmalah kalau membaca Al-Fatihah tetap dibaca. Mana yang sebenarnya ya wallahu a'lam, tetapi basmalah ketika membaca Al-Fatihah tetap dibaca. Nah, begitu. Jadi kalau ada perdebatan ya kita biar tahu aja nih, oh memang ternyata karena memang ada hadisnya ini tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau Al-Fatihah itu awalnya hanya Alhamdulillah, maka Rasulullah juga seringnya ketika menjadi imam basmalahnya tidak dikeraskan tetapi langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam beberapa riwayat yang sering Nabi membaca Al-Fatihah itu basmalahnya pelan.
Karena yang sering didengar para sahabat mulainya alhamdulillahirabbil alamin, meskipun ada yang kadang mengawali juga dikeraskan basmalah. Nah, di antaranya yang bersumber dari Anas, riwayat Imam Muslim. Dari Anas, aku pernah salat bermakmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Umar, juga di belakang Utsman radhiyallahu anhum. Mereka semua membuka salat dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan ataupun di akhirnya. Tidak membaca bukan berarti tidak membaca, tapi sir, tidak dikeraskan. Maksudnya tidak membaca di awal maupun akhir itu karena setelah Al-Fatihah kan membaca surat yang lain, nah basmalahnya juga tetap lan. Kemudian riwayat yang lain, ini tadi riwayat Imam Muslim nomor sekian, juga bersumber dari Anas. Aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, memang ada riwayat yang Nabi juga membaca, yang bersumber dari Abu Hurairah. Ini semacam penegasan bahwa basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Di dalam di dalam syarahnya Imam An-Nawawi menjelaskan karena Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman juga tidak mengeraskan basmalah untuk semakin menguatkan bahwasanya basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Nah, kemudian yang membaca basmalahnya dikeraskan yang bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Imam Nasa'i nomor hadis sekian. Dari Nu'aim Al-Mujmir, aku salat di belakang Abu Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahimnya kalau Abu Hurairah dikeraskan. Cuma qara'a bi ummil Quran, kemudian Abu Hurairah membaca Al-Fatihah ummul Quran. Dan seterusnya, faqala amin. Kullama sajada Allahu Akbar, setiap sujud atau yang lain ia mengatakan Allahu Akbar. Nah, kemudian di akhir hadisnya Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku adalah orang yang sholatnya menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Abu Hurairah, karena Abu Hurairah mengeraskan, nah, maka berarti Rasulullah juga mengeraskan. Jadi terjemahnya di sini. Setelah selesai salam, dia berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, aku adalah orang yang paling menyerupai Rasulullah dalam sholat. Jadi maka Abu Hurairah basmalahnya juga dikeraskan. Nah begitu. Jadi kalau saya tidak masalah dikeraskan ataupun tidak, kalau saya seringnya ya tidak. Jarang sekali saya basmalahnya dijaharkan. Bukan berarti tidak pernah, tapi pernah juga, cuma jarang. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, tetapi riwayat ini menjadi perbincangan, riwayat Hakim dan Daruqutni dari Ali dan Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yujhiru fil maktubat. Mohon maaf belum ada terjemahnya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan dalam sholat wajib Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaknutu, dan beliau kunut fi sholatil fajri, dalam sholat subuh. Nah itu kalau hadis ini menjelaskan kalau sholat wajib dikeraskan, tapi kalau sholat sunnah tidak. Tapi hadis ini agak bermasalah tentang kesahihannya, masih diperdebatkan. Saya kira itu sebagai tambahan ilmu bagi kita. Maka kadang terjadi perbedaan, kalau saya ya tidak usah bingung. Tapi prinsipnya ketika kita dalam beramal, kita mengetahui dasar-dasarnya. Kalau hadisnya lemah ya tidak boleh diamalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.